touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak, terlebih dahulu absennya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke. Selanjutnya mungkin adik-adik bisa memperhatikan di samping kiri kanan kalian apakah ada sampah supaya ambil nanti masa di pembelajaran untuk buang di tempat sampah ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa, silakan. Ya, duduk sudah tidak apa-apa. Intinya kita berdoa sebelum mulai kegiatan. Ya. Pak dan teman-teman, marilah kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Kakak Tiara. Oke, baik, langsung saja kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, sebelumnya Pak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran. Nah, terus nanti yang kedua itu menganalisis peran dan fungsi otoritas jasa keuangan atau OJK. Oke, sebelum kita mulai, saya minta adik-adik untuk memperhatikan gambar di depan. Nah, pada gambar ini itu terlihat seorang pembeli itu dia sedang membayar menggunakan alat pembayaran digital yang dimana di smartphone. Nah, dalam hal ini dia melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Nah, sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Apakah adik-adik atau keluarga atau teman pernah melakukan kegiatan ini? Dan menurut adik-adik, apakah merebak cashless payment itu merupakan hal positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia? Bagaimana menurut adik-adik? Saya, Pak, Ya, silakan adik. menurut saya berdampak positif karena ini lebih memudahkan. Tidak perlu bawa uang cash kemana-mana, cuma perlu smartphone. Ya, mungkin ada tambahan, silakan. Kalau dari saya dari segi negatifnya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya memang sih Pak, kalau misalnya pakai pembayaran digital, pakai smartphone begitu bisa memudahkan lebih efektif. Tapi nanti kalau misalnya sesekali tidak ada jaringan, terus kita tidak memegang uang cash sama sekali, itu juga akan menghambat atau membatasi kita untuk ketika kita membutuhkan atau ingin memberikan sesuatu seperti makanan. Ya, memang betul apa yang dia katakan tadi itu memang yang dimana ini itu pembayaran menggunakan smartphone ini itu dia itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif ya. Yang dimana untuk dampak positifnya itu kita tidak usah jika kita keluar itu kita tidak usah membawa dompet atau membawa uang cash untuk melakukan pembelian di luar. Kita hanya bisa menggunakan smartphone saja. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya itu pembayaran itu tuh kita tidak bisa menggunakannya di semua tempat, apalagi tempat yang tidak ada jaringan sama sekali. Nah, jadi nanti misalnya kita pergi di tempat terpencil atau di sekitar terpencil. Nah, di sana misalnya kita membeli barang, tetapi kita tidak membawa uang cash nih. Nah, saat kita mau menggunakan pembayaran ini itu, tetapi tempat itu tidak ada jaringan internet. Jadi kita tidak akan sama sekali bisa melakukan pembayaran ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk di tentang uang. Nah, di sini adik-adik, menurut Edward Shapiro, dia mengatakan bahwa uang itu suatu benda yang umum yang dimana itu diterima oleh masyarakat untuk melakukan pembayaran, pembelian barang, jasa dan juga barang seharga lainnya. Nah, serta untuk pembayaran utang. Nah, terus sedangkan Sir Dennis Holmes Robertson mengatakan bahwa uang itu merupakan suatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan suatu barang. Nah, maka dari kedua pengertian menurut para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa uang itu mempunyai ciri dan dapat diterima oleh masyarakat yang dimana itu bisa digunakan sebagai alat tukar dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Oke, baik, sebelum kita masuk di sini itu saya akan membahas dulu yaitu sejarah uang. Awalnya itu manusia itu melakukan barter ya, yang dimana itu untuk mendapatkan barang yang dimana dibutuhkan dari orang lain. Seiring dengan perkembangannya zaman, yang dimana di sini itu barang komoditas, poin dan akhirnya itu uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang.
yang dimana ini saat ini itu sudah berevolusi, yaitu dalam bentuk non tunai maupun tunai. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk di fungsi uang. Nah, di sini fungsi uang itu sebagai alat tukar. Nah, yang dimana fungsi turunan uang adalah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tunai atau alat penyimpanan kekayaan dan alat pengalian kekayaan. Oke, sampai sini sudah dipahami? Sudah. Oke, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis uang. Nah, di sini itu ada dua jenis uang. Yang pertama itu berdasarkan pihak yang mengeluarkan, nah yang dimana adalah uang kartan dan uang viral. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan ini, saya lihat ini adik-adik itu lesu sekali, ngantuk, mungkin karena belum makan. Oke, sebelum itu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, dan ice breakingnya itu kita akan melakukan goyang pinguin. Mungkin adik-adik sudah pernah melakukannya. Jadi di sini itu kita akan mempraktekkannya sekali lagi agar adik-adik itu semangat dalam pembelajaran. Iya, Pak. Ini videonya di sini ya. Jadi adik-adik bisa memperhatikan video ini. Oke, kita langsung mulai saja ya. Sudah. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan. Tadi sini kita sudah masuk di jenis-jenis uang. Oke, baik. Ya, yang pertama di sini itu adalah uang kertas. Nah, jadi adik-adik, uang kertas itu adalah uang kertas dan uang logam yang dimana itu beredar di dalam masyarakat ya. Yang dimana uang itu dikeluarkan dan diatur oleh peredarannya oleh pemerintah. Nah, kira-kira contoh, di sini adik-adik ada yang membawa uang kertas? Ada. Oke, contohnya di sini misalnya uang kertas dan uang logamnya. Nah, jadi ini adalah yang namanya uang kertas. Nah, sedangkan uang logam itu adalah uang Rp500 ini. Oke, adik-adik sudah bisa memperhatikannya? Sudah. Nah, jadi teman-teman, uang kertas dengan uang logam ini adalah uang yang beredar di masyarakat, yang mana itu digunakan untuk sebagai alat tukar untuk membeli barang dan Jasa. Oke. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah uang viral. Nah, sedangkan uang viral ini adalah alat pembayaran berupa cek, terus bilet giro dan sejenisnya yang dimana uang ini itu dikeluarkan oleh bank. Nah, contohnya itu adalah ini tuh misalnya adik-adik itu menggunakan aplikasi mobile banking seperti gambar yang saya tunjukkan di awal tadi, di mana itu pembayarannya itu dia menggunakan transfer. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas jenis uang yaitu berdasarkan bahan uang. Nah, jadi berdasarkan bahannya itu yang digunakan, uang itu dibedakan atas uang logam dan uang kertas seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, uang logam itu adalah uang yang bahannya itu terbuat dari logam berupa emas atau perak ataupun logam lainnya. Sedangkan uang kertas itu adalah uang yang bahannya itu terbuat dari kertas serta penggunaannya yang dimana itu dia diaturkan oleh undang-undang. Nah, terus selanjutnya itu negara yang mengeluarkan. Nah, berdasarkan negara yang mengeluarkan adik-adik, uang itu dapat dibedakan atas uang dalam negeri. Uang dalam negeri yaitu domestik atau nasional dan uang luar negeri. Nah, sedangkan uang dalam negeri itu adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Misalnya tadi itu, misalnya uang dari Indonesia yaitu uang rupiah. Nah, sedangkan uang dari luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya negara lain. Misalnya itu US dollar kan, di sini itu kita juga kan ada yang menggunakan US dollar. Misalnya orang luar negeri itu datang ke Indonesia, yang pasti di sini mereka akan menukarkan uangnya itu di Bank Indonesia untuk menukarkannya menjadi uang rupiah.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat uang. Oke, di sini ada beberapa syarat uang. Mungkin saya minta dari salah satu adik untuk membacakan syarat uangnya. Silakan. Syarat uang yang pertama itu mudah dibawa, yang kedua tahan lama, C dapat dipecah menjadi unit lebih kecil, D nilainya stabil, E diterima secara umum, F jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, G tidak mudah dipalsukan, H mudah disimpan, dan yang terakhir syarat psikologis uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Iya, oke. Berdasarkan syarat-syarat ini, apakah berdasarkan syarat-syarat ini teman-teman sudah merasakannya atau belum sama sekali? Sudah. Iya, yang pasti kita sudah menerima sudah dan mendapatkan manfaatnya ya. Yang di mana itu uangnya itu mudah dibawa. Menurut kalian uang itu berat atau tidak? Tidak. Ya, yang pasti tidak. Jadi kita itu pergi kemana pun kita untuk jalan pasti uangnya itu kita bawa. Terus yang kedua itu tahan lama. Terus yang ketiga itu dapat dipecah menjadi unit terkecil. Nah, misalnya nih uang 10.000 kita beli, tetapi nanti misalnya harga barangnya itu tidak bukan 10.000, tapi misalnya harga 2.000 atau 5.000. Nah, pasti ketika kita membeli barang tersebut dia akan mendapatkan pengembalian. Oke. Terus yang berikutnya itu diterima secara umum. Jadi menurut Bapak uang rupiah itu sudah diterima secara umum di masyarakat ya, yang dimana mereka sudah menggunakannya untuk membeli barang dagang yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa untuk syarat-syarat uang ini tuh Bapak tidak akan menjelaskannya lebih lama ya, karena pasti adik-adik itu sudah merasakan semua manfaat dari syarat uang ini. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk di materi berikutnya itu tentang OJK. Jadi adik-adik, OJK ini itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana itu dia dikupas di dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023. Nah, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Terus, Otoritas Jasa Keuangan ini itu merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Nah, di mana pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Nah, anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya itu kepada Dewan Komisioner adalah Kepala Eksekutif. Nah, Bapak rasa untuk pengertiannya itu Bapak tidak akan menjelaskannya lebih lama, dan saya rasa mungkin adik-adik juga bisa mencari tahu tentang lebih banyak tentang OJK selain Bapak yang menjelaskannya ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk di tujuan OJK. Oke, di sini tujuan yang pertama itu adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, misalnya di sini saya contoh misalnya aplikasi-aplikasi peminjaman uang, uang online. Dipastikan aplikasi-aplikasi tersebut itu sebelum mereka menerbitkan aplikasi tersebut, pasti mereka sudah bekerjasama dengan OJK sebagai tanda bahwa aplikasi tersebut itu sudah legal dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat umum. Terus yang kedua itu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan itu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Terus langkah yang ketiga itu keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan itu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, jadi adik-adik di sini kan misalnya kita mau meminta uang online nih. Di sini itu kan pasti itu ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak misalnya mulai dari identitas lah. Pasti nanti identitas itu mereka akan menjaganya dengan baik agar tidak tersebar menjadi penipuan online jadinya penipuan online. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di fungsi. Nah, di sini OJK itu berfungsi sebagai yang pertama. Di sini dia adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, terus sementara yang kedua itu dia dapat memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya seperti yang telah diaturkan oleh undang-undang. Oke, terus yang ketiga itu yang dimana memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat seperti yang Bapak jelaskan dari di awal tadi, dimana itu mereka akan menjaga dengan baik tentang identitas dari para konsumen. Terus yang berikutnya itu adalah tugas dari OJK. Di sini ada 4 tugas. Mungkin saya minta salah satu orang untuk membaca. Silakan Ibro baca tugasnya, silakan, ada 4. OJK tugas OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama
kegiatan jasa keuangan dan sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan, derivatif dan bursa karbon. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor para asuransian, penjaminan dan dana pensiun. Yang keempat itu berlaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Iya, oke. Tadi teman kalian itu sudah membacakan tadi tugasnya itu. Saya rasa untuk penjelasan tugas ini itu dia tidak jauh berbeda dari dengan fungsian. Nah, jadi untuk itu kita akan untuk pembelajaran kita materi hari ini itu sampai di sini saja. Nah, sekarang kita akan masuk di kerja diskusi ya. Saya minta di sini adik-adik untuk duduk dalam bentuk kelompok. Saya minta satu kelompok itu 4 orang, silakan duduk diskusi. Ya, silakan. Sudah, Pak. Oke, kalian akan Bapak sudah kirimkan soalnya, silakan kalian berdiskusi. Sudah lihat, Pak. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Saya minta untuk tugas nanti itu dikumpulkan ke saya, nanti kita akan presentasikannya minggu depan saja. Ya, Pak. Oke? Ya. Baik. Oke, nah setelah kalian diskusi, di sini saya adakan kuis untuk adik-adik. Nanti adik-adik mengirimnya. Saya ingin mengetes sejauh mana pemahaman adik-adik tadi terkait materi yang saya bawakan pada hari ini ya. Ya, Pak. Jadi untuk tugasnya ini Bapak sudah buat, nanti saya akan kirim. Bapak kirim di WA saja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk linknya Bapak sudah kirimkan di kalian. Saya minta nanti kalian selesai pembelajaran ini, saya minta kalian untuk mengisi memang linknya supaya nanti sampai di rumah Bapak akan menilai sejauh mana pemahaman kalian. Ya? Ya. Oke. Saya rasa untuk penjelasan materi kali ini itu sampai di sini saja. Selanjutnya saya minta satu orang untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dalam doa. Silakan. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Kakak Ni. Sekarang kita boleh pulang dan semoga kalian bisa tiba di tempat kalian dengan keadaan